wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya M. Musawir S. dari UPT SPF SMP Negeri 18 Makassar. Saya adalah peserta PPG dalam jabatan angkatan keempat tahun 2021. Saya melakukan perkuliahan di Universitas Muhammadiyah Palembang. Hari ini saya akan melakukan praktek pembelajaran sebagai tugas dalam uji kinerja. Ini adalah bukti pendaftaran saya sebagai peserta UKM PPG periode 8. Kemudian sebagaimana pada website UKM PPG, di mana jadwal pelaksanaan praktek pembelajaran yaitu tanggal 6 Desember 2021. Sebagai bukti bahwa hari ini adalah tanggal 6 Desember 2021, di sini saya tampilkan koran terbitan tanggal 6. Baiklah, demikianlah perkenalan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Ya, silakan disiapkan dulu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita belajar, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah. Oke, baiklah. Mari kita senantiasa menjaga kesehatan kita. Kita tetap memakai masker, mencuci tangan, dan tetap menjaga jarak selama berada di lingkungan sekolah. Baiklah, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, saya akan mengecek dulu kehadirannya. Pertama, Aziz Zahra, Mentari, Muhammad Rezki Anugrah, Muhammad Iksan, Muhammad Yusuf, Nadia, Naila Rezki, Nur Salwa, Revalina, Salnita, Sri Indah, Salsabila. Baiklah, sebagaimana pada pertemuan sebelumnya telah disampaikan bahwa hari ini kita akan belajar tentang layang-layang. Jika kita berbicara tentang layang-layang, pasti kalian sudah familiar dengan hal tersebut. Siapa di sini yang sering main layang-layang? Pasti semuanya pernah main layang-layang ya? Oke. Nah, inilah salah satu bentuk layang-layang. Oke. Ketika kita bermain layang-layang, banyak hal yang biasa kita dapatkan. Misalnya, layang-layangnya tidak bisa terbang, atau layang-layangnya hanya putar-putar. Nah, seperti kita lihat pada video berikut. Lomba yuk. Lomba siapa yang cepat mainkan layang. Kamu takut. Wah. Tidak. Sampai layangan ini terbang.
Woi, terbang, woi. Wah, anginnya gede. Anginnya gede. Anginnya gede, tapi nggak mau terbang. Seperti yang kita lihat tadi, yang pertama itu ketika ditarik naik langsung mendarat. Putar. Kemudian yang kedua berputar-putar. Kira-kira apa penyebabnya? Angin. Kira-kira apa lagi penyebab sehingga dia berputar-putar atau tidak bisa naik langsung mendarat? Hah? Talinya. Oke. Apanya? Rangkanya tidak seimbang. Oke, ada lagi? Ada lagi? Jadi tadi kertasnya lubang. Oke. Tadi apa? Angin. Oke. Ya, ini 2 kali menjawab. Nah. Oke. Sama lagi tadi? Oke, bagus. Jadi ada banyak faktor sehingga layang-layangnya tadi tidak bisa naik dengan tenang. Dalam pelajaran di SD mungkin pernah dijelaskan bahwa ketika kita membuat layang-layang itu terdiri dari 2 diagonal. Ada 2 diagonal yang salah satu diagonalnya membagi 2 sama panjang. Di sini seperti tadi jawabannya temannya, ada yang miring, bisa jadi karena talinya di sebelah kanan terlalu kencang sehingga menyebabkan kemiringan pada diagonal. Atau bisa jadi tidak sama panjang, yang kiri lebih panjang, yang kanan agak pendek sehingga tidak seimbang. Sehingga dalam pelajaran hari ini silakan kalian memperhatikan dengan baik materi yang akan kita pelajari. Ya, agar tidak terjadi lagi masalah seperti di atas. Kemudian selanjutnya, ada yang pernah melihat gambar ini? Ya. Oke. Jadi ini adalah sebuah rumah yang ada di Ukraina. Kalau kita perhatikan ini pembangunannya bisa jadi menggunakan konsep layang-layang. Ini kalau tidak dikonsep dengan baik, tidak dihitung dengan baik, ya bisa jadi bangunannya kurang bagus. Nah, di sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada tangganya naik. No? Ini pintunya. Kira-kira kalau rumah seperti ini ada di Hartako, bagus tidak? Iyalah. Ini kan model yang unik ya. Jarang kita lihat. Nah, bisa jadi nantinya di sini atau ada yang bercita-cita ingin menjadi arsitek, ya bisa merancang model seperti ini. Yang pastinya dasarnya kita harus paham dulu tentang konsep layang-layang. Oke, selanjutnya untuk mempelajari lebih lanjut tentang layang-layang, kita harus memahami materi yang telah kita pelajari sebelumnya. Utamanya pada persegi panjang atau persegi. Saya mau tanya, siapa yang masih ingat rumus luas persegi? Rumus luas persegi. Sisi kali, kalau rumus luas persegi panjang? Panjang kali? Lebar. Oke. Kalau rumus keliling persegi panjang? 2 kali panjang tambah? Oke, bagus. Baiklah, jadi agar kita bisa belajar dengan baik atau memperlancar kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka kita tetap harus mengingat materi yang telah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Oke, sehingga tujuan pembelajaran kita hari ini, jadi melalui model pembelajaran berbasis masalah dengan menggunakan LKPD, peserta didik dapat yang pertama menentukan rumus keliling layang-layang. Kemudian yang kedua, menentukan rumus luas layang-layang. Kemudian yang ketiga, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan keliling layang. Kemudian menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan luas layang-layang. Gambar apa di atas?
Pembungkus buku. Oke. Jadi ini gambar kertas berminyak biasa dipakai membungkus buku, termasuk tadi digunakan untuk membuat layang-layang. Oke. Ini gambar saya dapat di salah satu toko online. Jadi ini ukurannya 7 kali 100 cm. Jadi satu lembar itu satu gulung ukurannya 75 dikali 100 cm. Oke. Terkait dengan hal di atas, coba dibaca permasalahan di atas. Oke, jika sudah, ya siapa yang mau memberikan jawaban, memberikan pendapatnya? Cukup atau tidak? Bagaimana? Cukup atau tidak, Yusuf? Jadi kalau saya pokoknya dikira-kira saja. Kira-kira cukup atau tidak? Jika cukup alasannya apa? Jika tidak alasannya apa? Bagaimana? Cukup atau tidak? Ya, silakan. Oke, jadi jawabannya Indah katanya cukup karena ukuran kertas lebih besar dari ukuran layang-layang. Ada yang mau jawab lagi? Ya, silakan. Oke, jadi katanya tidak cukup karena kertas yang hanya 2 gulung, sedangkan yang mau dibuat ada 10. Oke. Atau ada lagi yang mau menjawab? Ada yang mau menjawab lagi? Ya, jadi ada 2 jawaban. Ada yang bilang cukup karena luas kertasnya lebih besar dari layang-layang yang akan dibuat. Kemudian ada yang bilang tidak cukup karena kertasnya hanya 2, sedangkan yang mau dibuat ada 10. Oke. Untuk mengecek dan menyelesaikan masalah di atas, kita akan mendiskusikan. Kita akan membuat kelompok untuk mendiskusikan apakah masalah mahir di atas kertasnya cukup atau tidak. Tetapi sebelumnya, ketika membentuk kelompok, mengangkat kursi dan mejanya, mohon agar dipindahkan dengan baik. Karena menjaga fasilitas negara merupakan salah satu bentuk sikap nasionalisme kita. Oke? Ya, silakan membentuk kelompok. Baiklah, selanjutnya saya akan membagikan LKPD-nya. Jadi nanti silakan dikerjakan semua kegiatan yang ada di LKPD. Oke, jadi kegiatan ini sebagai langkah untuk menyelesaikan masalah di atas. Oke, selanjutnya saya bagikan gunting dan lem. Oke, jadi silakan diisi dulu namanya di depan, nama-nama anggota kelompoknya. Nah, setelah selesai silakan dibaca kegiatan-kegiatan yang ada di situ. Kemudian mengisi tabel. Ya, silakan mendiskusikan kegiatan-kegiatan yang ada di LKPD-nya. Sebentar kita akan pecahkan masalah di atas.
Oke, jadi jika sudah didapatkan hasilnya, sebentar silakan dipersentasekan di atas. Tidak ada perwakilan sebentar mempersentasekan hasil diskusinya. Oke, siapa yang sudah selesai? Ya, silakan. Yang sudah selesai, persentasekan untuk menentukan rumus. Siapa yang bisa? Ya, silakan. Oke, silakan yang lain perhatikan di atas. Ya, silakan yang lain perhatikan di atas.
Ya, coba dijelaskan dulu hasil diskusinya. Bagaimana yang lain? Ada yang mau ditanyakan? Ada yang mau ditanyakan? Jawabannya sama atau ada jawaban lain? Silakan bertanya. Atau ingin mencocokkan jawaban? Jadi sama. Rumus keliling yang didapatkan dari gambar ini A tambah B tambah C tambah D. Oke. Baik, kalau begitu kita kasih tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Kelompok 3 atau satu-satu nah. Ya, bagaimana dengan permasalahan selanjutnya? Siapa yang bisa? Ya, silakan. Kelompok 1. Ya, silakan diperhatikan temannya di atas. Ya, silakan diperhatikan di atas ya. Oke, silakan perhatikan di atas. Ya, silakan. Indah dijelaskan hasil diskusinya. Diketahui ukuran kertas minyak 30 cm kali 1 cm, terus banyak kertas minyak itu 20, ukuran jauh layang 50 cm dikali 35 cm. Ya, perhatikan di atas ya. Banyak layang yang ingin dibuat adalah sebuah. Ditanyakan apakah kertas minyak yang dimiliki Mail cukup untuk membuat layang tersebut? Jawaban: buat kertas minyak 25 cm kali 1 cm. Jadi, kertas minyak yang dimiliki Mail cukup untuk membuat layang, cukup untuk membuat 10 layang, karena luas kertas minyak lebih besar dari luas layang. Oke. Bagaimana yang lain? Jadi katanya kelompok 1 itu cukup. Jadi cukup karena luas kertas lebih besar dari luas layang. Kalau yang lain bagaimana? Ada yang mau bertanya tentang hasil diskusinya kelompok 1 di atas? Katanya cukup. Hasil bahwa ternyata 2 gulung kertas itu bisa digunakan untuk atau cukup digunakan untuk membuat 10 layang. Oke, sebelumnya ada yang mau bertanya? Tidak ada? Oke, kalau begitu kita kasih aplaus dulu untuk kelompok 1. Oke, baiklah.
Selanjutnya saya akan menjelaskan kembali hasil diskusi dari dua kelompok tadi. Jadi yang pertama tentang menentukan rumus keliling dan luas layang-layang. Yang pertama dari tabel yang di atas ini kita dapatkan bahwa rumus keliling layang-layang A ditambah B ditambah C ditambah D atau jumlah seluruh sisi layang-layang. Dari hasil ini kita bisa mengubah menjadi 1/2. Hasilkan diagonal pertama. Berarti 1/2 D1 dikali DD itu juga diagonal. Diagonal yang kedua. D1 kali D2. Ternyata dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa kertasnya cukup karena luas kertas lebih besar dari luas seluruh layang-layang. Oke, ada yang mau bertanya? Ada yang mau ditanyakan? Jelas? Oke, kalau begitu untuk mengecek kemampuannya, untuk mengecek pemahamannya, kita akan mengerjakan soal latihan. Silakan kembali ke posisi awalnya. Silakan dibaca baik-baik soalnya. Kira-kira apa yang diketahui, kemudian apa yang ditanyakan. Sudah? Ya, bisa dicek kembali hasilnya sebelum dikumpul. Jangan sampai ada yang salah rumus atau salah tulis. Ya, dicek saja kembali kalau sudah selesai. Ya, silakan dikumpul yang sudah selesai. Oke, baiklah. Bagaimana perasaannya setelah belajar hari ini? Senang? Oke. Baiklah. Selanjutnya kita akan membuat kesimpulan. Oke, siapa yang bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini?
Ya, silakan. Oke. Di salah satu kesimpulan dari Kalwa yaitu tentang rumus luas layang-layang 1/2 D1 kali D2. Baiklah, jadi kita bisa menyimpulkan kegiatan pembelajaran kita hari ini. Kesimpulan pertama tentang rumus keliling layang-layang. Jadi rumus keliling layang-layang kita dapatkan jumlah setiap sisinya atau A ditambah B ditambah C tambah D. Kemudian rumus luas layang-layang 1/2 D1 dikali D2. Kemudian dalam menyelesaikan suatu permasalahan, hal pertama yang perlu kita lakukan adalah mengidentifikasi masalah. Kita menentukan apa yang diketahui, apa yang ditanyakan. Setelah itu kita merencanakan penyelesaian masalah. Rumus apa kira-kira yang bisa kita gunakan? Setelah itu kita selesaikan masalahnya. Baiklah, untuk pertemuan selanjutnya kita akan belajar tentang segitiga. Oke, silakan ketua kelas menyiapkan teman-temannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan keluar berurutan. Ya, jangan lupa bukunya, pulpennya juga.